Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despira Dwi Puteri Panesti, NIM 2017 143365. Saya dari Universitas PGRI Palembang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 6J semester 6. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 81 Palembang yang bernama Ibu Juwita SPD. Baiklah Ibu Juwita, di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Ibu, faktor apa saja penentuan keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pengelolaan tingkat sekolah dasar? Ya, baiklah. Faktor-faktor yang menentu keberhasilan pengelola pendidikan di sekolah dasar, yang pertama sumber daya manusia, di situ yaitu gurunya terutama, TU, komite sekolah, murid, kemudian sarana prasarana, dan lingkungan alam atau sekitar sekolah. Baiklah Bu, saya lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat Ibu sekarang mengajar? Ya, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja gurunya dalam suatu sekolah, terutama tempat saya bekerja, ada pengaruhnya karena kepala sekolah itu berfungsi sebagai tingkat kemampuan kompetensi guru, kemudian memotivasi guru dalam proses pendidikan. Pertanyaan yang ketiga, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Iya, sangat signifikan karena bila melihat kemampuan kompetensi guru, pengaruh pendidikan supervisi juga bisa membantu dalam kesulitan guru belajar mengajar, juga bisa membina yang direncanakan para guru untuk mencapai mutu pendidikan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini? Iya, sangat berguna sekali karena sistem informatika pendidik setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan, adanya wabah COVID-19 ini sangat membantu dalam pelaksanaan belajar mengajar guru dan siswa dari rumah, mempermudah administrasi sekolah, mempercepat layanan terhadap siswa maupun pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Pertanyaan yang kelima, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar, Bu? Ya, menurut pendapat saya bahwa kita sebagai komponen sekolah tidak hanya menyuruh siswa aktif, tetapi sebagai guru juga harus aktif dan jelas akan efektif. Pertanyaan yang keenam, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimana proses rekrutmen dalam seleksi siswa baru di sekolah Ibu sekarang? Di sekolah kami, jelas kami mengharapkan seleksi dengan rekrutmen agar siswa baru tidak hanya mengandalkan potensi akademik saja, tetapi juga non-akademik. Pertanyaan yang ketujuh, menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang, dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Ya,
Karena tenaga pendidikan sekolah sekarang harus ikut pola zaman, yang artinya seorang pendidik tidak boleh gagal teknologi. Mereka harus menguasai iptek dan iptek. Pertanyaan yang ke-8. Menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Ya, kalau hubungannya jelas ada, sebab biaya merupakan suatu keharusan, karena tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian biaya pendidikan juga akan membantu mengelola biaya yang profesional baik dalam siswa yang kurang mampu. Pertanyaan yang ke-9. Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Fasilitas sarana dan prasarana di sekolah tempat saya bekerja sudah memadai. Misalnya di situ disediakan buku-buku pelajaran, alat peraga, kemudian infokus, itu semua sangat menunjang pembelajaran yang lebih efektif di sekolah kami. Baiklah Bu, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemik seperti ini dalam proses belajar di rumah? Ya, menurut pendapat saya mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat pandemik ini adalah sekolah dan masyarakat serta orang tua memaklumi dengan keadaan sekarang dalam belajar di rumah walaupun tidak sepenuhnya efektif. Ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Terima kasih, sama-sama. Dalam memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan SD. Sekian hasil wawancara dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.